Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mustafa amma ba'd. Baik, kita di hari ini kembali membahas berkaitan dengan tasrif yang sudah kita lewati dan hafalkan. Bagi yang sudah hafal, kalau yang belum ya menghafal juga ya. Ya, sebelumnya di bab yang pertama yang kita hafalkan itu kan fa'ala wazannya, kemudian contoh fiil sahihnya qatala, kemudian contoh fiil mudha'afnya radda, kemudian contoh fiil ajwafnya bala, kemudian contoh fiil nakisnya da'a, kemudian contoh fiil misal yaitu wa'adha. Kemudian sisanya wazan mulai dari nomor 7, wazan mulai dari nomor 7 sampai 16 kecuali nomor 13. Sekarang kita bahas dulu berkaitan dengan yang tidak ada wazannya ini. Karena kalau yang tidak sesuai dengan wazan. Karena kalau yang sesuai dengan wazan itu mudah. Ya, sebagai contoh yang kita hafalkan wazan nomor 7. Ya, pokoknya nomor 7 sampai nomor 16 itu selalu sesuai wazan. Nomor 7 sampai 16 selalu sesuai wazan. Contoh fa'lala. Ya. Zalzala, tarjama. Ya, zalzala fil mudhari'nya yuzalzilu, yufa'lilu. Isim masdarnya zalzalatan. Ya. Kemudian isim fa'ilnya muzalzilun. Isim maf'ulnya muzalzalun. Fi'il amrnya zalzil. Kemudian la tuzalzil. Zaman makan dan masdar miminya muzalzalun. Jadi selalu sesuai. Contoh lagi, misalnya fa'ala, kita ganti kasih contoh wahada. Wahada fa'ala, fil mudhari'nya yuwahidu. Masdarnya ya tinggal kasih ta, baru kasih ya di tengah-tengah ha dan dal. Tauhidan. Kemudian muwahhidun, muwahhadun. Terus wahid, la tuwahhid. Kemudian muwahhadun. Sesuai wazan selalu. Yang jadi masalah yang tidak sesuai wazan seperti ini, radda. Wazan fa'ala malah jadi fi'il radda. Jelas ya? Baik. Kita bahas berkaitan dengan ini di kaidah-kaidah tasrif sudah ada disebutkan. Ya, kita sudah hafal ini ya, radda yaruddu raddan. Ya, raddanya dulu. Radda kenapa bisa jadi radda sedangkan wazannya adalah fa'ala. Perhatikan wazannya. Ini wazannya. Radda. Fa'ala. Jelas ya? Ini wazannya diperhatikan.
Rodda wazannya fa'ala. Ya, jawabannya kita lihat ini kaidah tasrif. Kaidah yang pertama, apabila bertemu di satu kata dua huruf kembar. Jadi kita sebutkan di sini, kita tuliskan misalnya rodda sesuai wazan berarti asalnya rodada. Rodada, fa'ala. Kita berlakukan kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama, ini kita lihat. Apabila bertemu di suatu kata, bertemu dua huruf kembar, sama-sama sahih, sama-sama berharokat. Da, sama, kembar. Sahih, berharokat. Maka yang pertama disukun, jadinya rodda. Jelas ya? Kemudian dari rodda kita lakukan kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, apabila bertemu, ya, dalam arti bergandengan langsung setelahnya pada sebuah kata dua huruf kembar, mau itu huruf illa atau huruf sahih, intinya kembar, huruf pertamanya sukun dan keduanya berharokat, maka digabungkan menjadi satu. Jelas? Dan penggabungannya ditandai dengan tasydid. Ya, dada ini rodada, rodda. Ini digabung jadi satu. Maka jadinya rodda. Harokat fathah dari mana? Dari dal yang kedua. Jadi andai kata dal yang kedua dhammah, berarti jadinya roddu. Atau andai kata dal yang kedua kasroh, berarti jadinya roddi. Paham Ji? Baik. Ini kaidah yang pertama dan kedua. Kemudian fi'il mudhari'nya radda apa? Yaruddu. Apa wazannya yaruddu? Yaf'ulu. Kalau kita sesuaikan dengan wazan, berarti asalnya yardudu. Paham ya? Kemudian di sini berlaku kaidah nomor 3. Apabila bertemu pada sebuah kata dua huruf kembar sama-sama berharokat, dudu, kembar, sama-sama harokat. Sedangkan sebelum keduanya, sebelum dudu, ada huruf sahih yang sukun. Apa itu? Yar. Maka harokat huruf kembar yang pertama du. Ya, andaikan di sini da berarti dah, atau di berarti di. Nah, ini harokat yang kembar pertama ditukar dengan sukun sebelum keduanya, sukunnya ro. Berarti jadinya yaruddu. Dari sini kita gabung kaidah nomor 2 lagi, idgham namanya. Maka jadilah yaruddu. Paham? Jelas ya? Kemudian masdarnya apa?
Roddan. Sedangkan wazannya fa'lan. Ya, jawabannya lihat kamus kalau masdar. Nah, sekarang isim fa'ilnya wazannya apa? Fa'ilun. Sedangkan ini isim fa'ilnya rodda, roddun. Kenapa bisa? Coba kita lihat roddun. Asalnya fa'ilun, berarti harusnya rodi. Ya, rodidun. Rodidun. Apa yang berlaku di sini? Maka di sini berlaku kaidah yang pertama. Sama lagi, ada dua huruf kembar bertemu di satu kata, dua huruf kembar sama-sama sahih, sama-sama berharokat. Maka yang pertama disukun. Yang mana yang pertama? Dun atau di? Di. Maka berubah rodidun menjadi roddun. Jelas ya? Nah, sekarang lihat. Ini dal yang pertama sekarang sukun atau berharokat? Sukun. Sebelum dal sukun apa? Alif. Ini sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau alif dimaafkan. Ya. Kalau alif dimaafkan. Kalau selain alif tidak boleh. Harus dihapus. Ini harusnya alifnya dihapus. Kalau sesuai kaidah harusnya alif harus dihapus. Harusnya. Tapi kalau bahasa Arab alif itu dimaafkan. Meskipun setelah alif sukun. Jadi setelah huruf ya, setelah huruf waw, ya, itu kalau setelahnya sukun, waw dan ya harus dihapus. Waw dan ya harus dihapus. Tapi kalau alif setelahnya sukun, tidak apa-apa jadi ya. Nah, berarti kita lanjut. Kaidah apa yang bisa berlaku di sini? Ya, kaidah nomor 2. Digabung jadinya roddun. Toh? Misalnya dalun. Dalun. Berarti asalnya dalilun. Dalilun. Fa'ilun, dalilun. Tah? Fa'il, dalil, dalilun. Ya, tapi lam pertama disukun, jadinya dalun, kemudian digabung dalun. Jelas ya? Ini isim fa'il. Kemudian selanjutnya isim maf'ul. Isim maf'ulnya sama wazan atau beda? Sama, berarti aman. Kemudian fi'il amrnya rudda. Nah, ini kenapa bisa rudda? Kita jangan ikuti wazan asalnya urdud, enggak. Kalau fi'il amr dan fi'il nahi itu urusannya cara membuat fi'il amr dan cara membuat fi'il nahi. Cara membuat fi'il amr yang pertama datangkan fi'il mudhari, sudah berlalu tak? Apa fi'il mudhari'nya? Pakai ta. Taruddu. Setelah itu hilangkan taknya, jadinya ruddu. Setelah itu dijazm, tidak ditambah hamzah karena berharokat ji pertamanya ru. Cara menjazmnya kalau fi'il mudha'af fathah akhirnya. Ada jadi buku. Ruddah. Dah? Ruddah. Jelas ini? Maka jadinya rudda. Sama fi'il nahinya.
Apa fi'il nahinya? La taruddu. La tarudda. Sedangkan wazannya la taf'ul. La taf'ul. Ya, kita kembalikan saja. Asalnya kan fi'il amr, fi'il mudhari, taruddu, kita kasih la. Kemudian kita jazm. Fi'il mudha'af kalau dijazm, caranya fathah terakhirnya. Ini sudah berlalu itu. Nah, ini. Jazmlah fi'ilnya. Pas di halaman sebelumnya. Jika fi'ilnya mudha'af, dijazm dengan fathah. Hah? Makanya dijazmnya la tarudda. Iya. Kemudian isim zaman, makan, dan masdar mimi. Wazannya maf'alun. Sedangkan yang radda malah maraddun. Sama ini mif'alun. Wazannya tapi jadinya miraddun. Ini dua sama ji. Cuman beda harokat. Maraddun satu, yang kedua miraddun. Mimnya ji beda. Jadi kita bahas sama-sama. Maraddun dan miraddun. Wazannya maf'alun dan mif'alun. Berarti asalnya mardadun dan mirdadun. Ya. Sama lagi. Ada dadun sebelumnya ro sukun. Kaidah ke 3 kasih tukar jadinya marodun dan mirodun. Nah, sekarang ketemu kembar. Ya, kaidah kedua kita gabung jadinya marodun mirodun. Tasdid marodun mirodun. Paham ya? Ini perubahannya raddah. Perubahannya raddah. Kemudian kita pindah ke perubahannya balah. Taib bala sedangkan wazannya fa'ala. Fi'il mudhari'nya yabulu, wazannya yaf'ulu. Sekarang coba dilihat di sini bala setelah ba huruf alif, yabulu setelah ba huruf waw. Berubah tidak? Berubah hurufnya tak? Baik, kita bahas bala dulu. Bala wazannya apa? Fa'ala. Sekarang apa asalnya? Nah, fi'il madi kalau ada hurufnya alif, saya ulangi, fi'il madi kalau ada hurufnya alif, lihat alifnya sebenarnya apa di fi'il mudhari. Bala di fi'il madi ada alif, bala. Kalau kita mau tahu alifnya aslinya apa, lihat fi'il mudhari'nya. Apa fi'il mudhari'nya? Yabulu. Berarti alif aslinya sebenarnya waw. Berarti kalau kita ubah alif jadi waw, kemudian kita sesuaikan dengan wazan. Bala asalnya bawala. Paham ya? Kemudian berlaku kaidah nomor 4. Penyesuaian huruf illah dengan harokat huruf yang sebelumnya. Huruf illah itu
harus sama dengan harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah, dia harus alif. Kalau sebelumnya kasrah, dia harus ya. Kalau sebelumnya dhammah, maka dia harus waw. Bawala, waw harus berubah menjadi alif. Maka jadilah ya. Kenapa tidak ada harokatnya alifnya? Karena alif pakai harokat bukan alif. Paham ya? Alif kalau ada harokatnya ya bukan alif. Makanya tidak ada harokatnya. Alif itu memang tidak ada harokatnya, tidak bisa. Jelas ini? Kemudian yabulu. Yabulu wazannya apa? Yaf yabulu wazannya yaf'ulu. Berarti asalnya yab'ulu. Yab'ulu. Jelas? Sekarang kaidah yang kelima, apabila pada sebuah kata huruf sahih yang sukun ya bertemu dengan huruf illah yang berharokat, maka harokat huruf illah harus ditukar dengan sukunnya huruf sahih. Ibaratnya begini, huruf illah itu huruf sakit, alif waw ya itu huruf sakit. Jelas ya? Ya. Sedangkan huruf sahih itu yang sehat. Ya, harokat artinya fasilitas diutamakan, kasih yang sehat dulu. Paham ya? Maka ditukar. Jadinya yabulu. Paham? Yabulu. Kemudian fiil madinya sudah, mudhari'nya sudah, isim masdarnya baulan. Sesuai kamus, dilihat di kamus. Sekarang isim fa'ilnya fa'ilun malah ba'ilun. Mana wawunya? Banyak lagi. Tadi alif. Alif berubah jadi waw. Sekarang waw hilang lagi. Jadi apa sekarang waw? Jadi apa? Jadi hamzah. Tidak. Kita lihat waw itu sejajarnya dengan ain dalam wazan. Yaf'ulu, yab'u. Sekarang fa'ilun ba'i. Apa yang sejajar dengan ain? Hamzah. Berarti waw berubah jadi hamzah. Kenapa bisa? Kita lihat. Kembalikan dulu ke asal. Ba'ilun wazannya fa'ilun. Asalnya bawilun. Sekarang kaidah yang keenam, apabila pada sebuah kata terdapat huruf illah sedangkan sebelumnya ada alif tambahan, fiilnya asalnya apa? Bawala. Berarti ketika ada alif, alifnya tambahan atau huruf asli? Tambahan. Jelas ya? Ya, kalau ada huruf illah sebelumnya ada alif tambahan, maka huruf illah diubah jadi hamzah. Jadinya ba'ilun. Paham? Dan semua begini. Contoh. Soma. Fi'il madinya dah? Fi'il mudhari'nya yasumu.
Maka ikuti ini. Soma asalnya sawama. Berlaku kaidah keempat jadi soma. Yasumu asalnya yaswumu, yabulu. Tapi ditukar jadi yasumu. Soimun. Kenapa bisa soimun? Iya. Asalnya sowimun. Paham ini? Asalnya sowimun. Iya. Tapi karena huruf illah sebelumnya ada alif tambahan, maka diubah jadi hamzah. Maka jadilah soimun. Iya. Jelas ya? Kemudian isim maf'ulnya. Isim maf'ulnya bala apa? Mabulun. Sama enggak sesuai wazan? Tidak. Sekarang kita lihat. Mabulun. Saya tanya, apa wazannya? Wazannya? Ya, panjangnya. Maf'ulun. Sekarang fa ain lam ganti dengan ba waw lam. Jadinya mab'ulun. Kaidah berapa di sini berlaku? Ya, antum usahakan kembali ke sini, kembali ke asli, ke yang ada di tasrif. Ba-nya berharokat. Ya. Ba-nya berharokat. Bagaimana caranya supaya bisa berharokat ba-nya? Ya, kaidah kelima. Seperti yab'u, mab'u, berarti tukar. Kaidah kelima, mab'ulun jadinya mabulun. Dua wawunya. Paham ya? Dipahami? Ini tukar ini. Harokatnya ini tukar. Harokat sama sukunnya. Ketika kita tukar jadinya begini, mabulun. Tidak mungkin kita biarkan begitu. Sekarang ada kaidah yang berikutnya. Kaidah nomor 7, apabila bertemu dua huruf illah di sebuah kata sama-sama sukun, maka hapus salah satunya. Pertanyaannya, mana dihapus di sini? Pertama atau kedua? Terserah, sama Ji. Yang jadi masalah kalau bertemunya waw sama ya, atau ya sama waw, atau waw setelahnya ya, yang mana dihapus? Ya, nanti. Kita hapus wawnya satu, jadinya apa? Mabulun. Jadilah mabulun. Jadi jangan lagi bertanya kenapa kurang hurufnya. Ya, kami memang begitu. Kaidahnya asalnya mab'ulun, kita tukar mabulun, dua huruf waw sama-sama sukun, dihapus satu. Mabulun. Jelas ini? Kemudian fi'il amrnya. Apa fi'il amrnya? Bul. Tidak boleh sesuai wazan. Kalau fi'il amr sama fi'il nahi, jangan ikuti wazan. Kalau dia beda beda jenis fi'il. Kalau fi'il sahih ikuti wazan. Kalau beda jenis fi'il, ya tentunya ikuti langkah-langkahnya. Bul. Ya, apa yang pertama kita lakukan mau buat fi'il amr? Datangkan fi'il mudhari. Pakai ta, berarti tabulu. Hilangkan ta, jadinya bulu.
Jazm jadinya iya bul. Ya, kenapa disukun cara jazmnya? Karena dia masuk fiil sahih akhir, huruf terakhirnya huruf sahih ta? Bulu, tabulu, la, lam ta? Iya. Sekarang bul, apakah kita biarkan? Tidak, ada lagi kaedahnya. Kaedah nomor 8, apabila bertemu pada sebuah kata dua huruf sama-sama sukun, sedangkan salah satunya huruf sahih, salah satunya huruf illah. Ketemu dua huruf sukun, satu sahih, satu sakit, hapus yang sakit. Iya, dokter, ada dua pasiennya datang, sama-sama sekarat. Satu bisa diselamatkan, satu tena harapan. Yang mana dikerja? Yang ada harapan. Enne wow tena harapan. Palanya mi. Maka jadilah bul. Paham ya? Qala yakulu takulu. Takulu. Kenapa bisa jadi kul? Langkah-langkahnya. Takulu. Kita hapus tak. Jadinya apa? Kulu. Kemudian kita jazm, caranya sukun, jadinya kul. Ya, ketemu dua sukun, hapus waw karena dia illah, kul. Sekarang kenapa kalau banyak ada wawnya? Kulu. Ya. Kulu amanna. Ya. Wa kulu dhurna wasma'u. Kulu toh? Wa kulu hittah. Ya. Kulu. Ada juga kula. Kenapa bisa? Karena beda asal fil mudhari'nya. Kulu ini kan asalnya yang banyak orang diperintah. Takuluna. Asal fil mudhari'nya takuluna. Kalian banyak laki-laki sedang atau akan berkata. Nah, kita mau perintah, kalian banyak laki-laki berkatalah, berucaplah. Pertama datangkan fil mudhari, takuluna. Hapus ta, jadinya kuluna. Jelas? Tambahkan hamzah tidak? Tidak. Nah, sekarang di jazm. Ini apa ini namanya kalau ada waw nun belakangnya? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah adalah fi'il mudhari dengan domir yang 5. Antum. Takuluna. Ada antum dah? Kalian banyak laki-laki. Caranya hapus terakhir, hapus nun. Jadinya kulu. Pertanyaannya, ini waw, kenapa tidak dihapus? Karena lamnya berharokat ji. Tidak sekarat ji nih, masih bisa diselamatkan waw. Ya, dan kalau waw yang dihapus takuluna antum atau hum, waw terakhir tambahkan alif. Sudah pernah dibahas dalam dhamir. Jelas ya? Sama takulina, kamu satu orang perempuan. Ya. Kamu satu orang perempuan sedang atau akan berkata, berucap. Kita mau perintah, kamu satu orang perempuan berucaplah. Hapus ta, kemudian jazm langsung, hapus na. Jadinya kuli. Jelas ya? Ada enggak dalam Al-Quran? Kayaknya yang pakai kaf atau ada? Ada ya? Ya, fakuli. Ya, fakuli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Jelas ya?
Kenapa itu? Oh. Taib, dipahami ya yang ini? Kemudian setelahnya sama berkaitan dengan fi'il nahinya, caranya sama, tinggal langsung apa? Langsung dijazm. Asalnya kan la tabul, ada wawunya dah, tapi dihapus karena ketemu dua. Ya, sekarang mabalun, mibalun. Wazannya apa? Maf'alun, mif'alun. Maf'alun, mif'alun. Berarti asalnya mab'walun, mib'walun. Susah enggak? Mas Samia, kita saja susah apalagi yang punya bahasa. Nah, kita ubah. Apanya yang berubah? Pertama, diubah harokatnya, ditukar. Karena ada huruf sahih sukun, ketemunya malah huruf illa berharokat, maka ditukar. Kaidah nomor 5. Jadilah mabaulun, mibaulun. Nah, setelah itu bagaimana caranya bisa jadi alif? Ya, kaidah nomor 4. Ini waw cocok enggak dengan fathah sebelumnya? Tidak. Apa cocoknya? Alif. Maka waw diubah jadi mabalun, mibalun. Paham ya? Taib, itu bala. Kemudian selanjutnya jam berapa azan? Cukup dulu ya berkaitan dengan perubahannya ini. Ya, sisa da'a sama wa'adha nantinya. Ya, kalau wa'adha tidak banyak yang beda. Wa'adha fa'ala sama. Ya'idhu, nah ini satu. Idhatan kan masdar, lihat kamus. Wa'idhun fa'ilun sama. Mau'udhun maf'ulun sama. Idh, ini nanti dah. La ta'idh mau'idhun sama. Mi'adhun beda enggak? Beda, karena isim alat memang tidak selamanya wazannya mif'alun, kan kemungkinan wazan. Ya, ini wazannya dia mif'alun, mi'adhun, tapi ada yang berubah. Wawnya kenapa jadi ya? Kalau kita sudah pelajari tadi, kenapa kira-kira di sini? Harusnya kan mi'adhun. Penyesuaian. Nah, terus kenapa ini satu tidak? Iya. Jelas? Kenapa ini yang satu tidak? Nanti. Nah, sisa ini nanti 1, 2, 3. 3 ya yang perlu dibahas. Wa'adha. Fil amarnya juga ini. Baik, kita praktek dulu.